Luna itu terpengaruh dikarenakan token ini adalah underlying. 100 juta itu jadi sisanya cuma 150.000 rupiah. Hey yo, what's up guys? I'm Mr. Kim, welcome back to my YouTube channel. Nah guys, gimana kabarnya hari ini? Apakah kalian dalam kondisi yang baik aja? Aku harapkan seperti itu ya. Untuk hari ini kita akan ngebahas tentang hal yang lagi heboh, gak hanya di Indonesia tapi di dunia, yakni tentang crypto crash yang juga membuat banyak orang menjadi rugi. Dan ruginya itu gak sedikit, sampai ada yang miliaran loh. Aduh, nggak kebayang sih. But anyway, sebelum kita ngebahas tentang hal itu bersama-sama, pastikan untuk tekan tombol subscribe, bunyi loncengnya, serta like, comment, dan share kepada teman-teman yang lain. Dan berikut adalah pembahasan selengkapnya. Wait a minute guys, aku yakin kalian mungkin akan nganggapnya bertele-tele, tapi di sini aku akan ngasih tahu kalian apa itu Terra, apa itu Luna. Karena aku yakin banyak dari kalian belum paham tentang hal tersebut. Nah mungkin buat yang belum paham bisa di skip aja ya bagian ini. Nah untuk pertama, kita akan mulai dulu membahas tentang Terra. Jadi untuk Terra sendiri merupakan blockchain yang dibuat dengan tujuan menciptakan ekosistem pembayaran digital yang terdesentralisasi menggunakan stablecoin. Nah, stablecoin ini adalah aset kripto yang diciptakan untuk memiliki nilai setara dengan mata uang fiat. Aset stablecoin yang populer diciptakan Terra adalah Terra USD atau UST. Sedangkan untuk Luna itu bukan hanya nama orang aja ya guys. Luna sendiri itu merupakan kripto asli jaringan Terra yang digunakan untuk menstabilkan harga dari stablecoin protokol. Dan apakah kalian tahu bahwa pemegang Luna itu juga dapat mengajukan dan juga memberikan suara pada proposal tata kelola, memberikannya fungsionalitas token tata yang dikelola juga. Nah, Terra ini didirikan pada Januari 2018 oleh Daniel Shin dan juga Do Kwon. Nah, keduanya ini memahami proyek sebagai cara untuk mendorong adopsi cepat teknologi blockchain dan cryptocurrency melalui fokus pada stabilitas harga dan juga kegunaan. Nah, untuk Kwon ini itu mengambil posisi sebagai CEO dari Terraform Labs yang merupakan perusahaan di belakangnya Terra. Dan apakah kalian tahu sebelum mengembangkan Terra, Shin katanya juga ikut mendirikan dan juga memimpin Ticketmaster atau dikenal dengan nama T-Mon, platform e-commerce utama dari Korea Selatan. Dia kemudian mendirikan Fast Track Asia, sebuah inkubator startup yang bekerja dengan para pengusaha untuk membangun perusahaan yang berfungsi secara penuh. Kwon juga sebelumnya mendirikan dan menjabat sebagai CEO dari Anyfy, sebuah startup yang menyediakan solusi jaringan mesh nirkabel terdesentralisasi. Dia juga bekerja sebagai insinyur perangkat lunak untuk Microsoft dan juga Apple. Dan guys, baru-baru ini ada hal yang lagi menjadi topik perbincangan di mata dunia. Bagaimana tidak menjadi perbincangan ya? Pasalnya nih guys, banyak banget yang menderita kerugian bagi para pemilik Bitcoin dan juga cryptocurrency lainnya. Sebab miliaran dolar itu hilang dalam sekejap dari nilai aset mereka. Bitcoin yang sering disebut-sebut sebagai emas digital anjlok di bawah 25.500 US dollar di minggu ini. Jauh banget nih dari rekor harganya yang mencapai 69.000 US dollar yang tercatat pada bulan November tahun lalu. Pasar aset kripto yang lebih luas, nilainya juga telah turun lebih dari 50% sejak saat itu juga. Dan akhir-akhir ini, para pelaku pasar itu juga rame-rame membuang aset spekulatif dan juga berisiko mereka seperti aset kripto, saham teknologi, dan juga saham di perusahaan yang masih dalam fase pertumbuhan dan belum juga bisa menghasilkan dividen. Semua terjadi ketika Federal Reserve Amerika Serikat dan juga bank sentral secara global menaikkan suku bunga secara agresif. Selain itu, mereka juga menghapus stimulus COVID-19 senilai triliunan dolar dalam upaya untuk menahan inflasi yang mencapai level tertinggi dalam beberapa dekade terakhir. Terlepas dari faktor ekonomi, dari gambaran besar itu, analis di sini mengatakan bahwa jatuhnya stablecoin Terra atau USD dan efeknya yang merembet kemana-mana itu juga merupakan alasan utama di balik aksi jual cryptocurrency minggu ini. Stablecoin seperti USD, Tether, dan juga USDC bisa diibaratkan sebagai rekening bank untuk ekosistem kripto dan nilainya biasanya dipatok ke mata uang fiat seperti dolar Amerika Serikat. Secara teori, mereka sebenarnya didesain untuk memiliki nilai tetap ya sekitar 1 US dollar. Sehingga mereka ini dapat menjadi penyimpan nilai yang andal. Berbeda nih dengan volatilitas ekstrim aset kripto lain seperti Bitcoin, Ether, dan juga lainnya. Terra juga merupakan salah satu mata uang digital yang paling berharga dan stabil di dunia. Namun sayang nih, pada hari Selasa tanggal 10 Mei, aksi jual besar-besaran terjadi dikarenakan nilai stablecoin Terra itu tiba-tiba terlepas dari nilai patokannya terhadap dolar Amerika Serikat. Nilai anjloknya dari 1 US dollar itu menjadi 60 sen. Dan itu pun dalam waktu sehari saja. Kemudian jatuh lagi pada hari selanjutnya yang membawa nilainya turun menjadi 20 sen Amerika Serikat.
Kebayang? $1 menjadi 20 sen. Ada yang tahu berapa jumlahnya dalam rupiah? Entah langsung aja komen di kolom komentar. Fenomena ini juga biasanya sih dibilang atau disebutkan sebagai krisis perbankan di ekosistem cryptocurrency, yaitu orang juga beradu cepat menarik uang mereka dari aset kripto. Sebagian besar stablecoin itu juga didukung oleh cadangan modal berbentuk uang tunai. Mereka juga seharusnya memiliki aset liquid yang cukup untuk mengimbangi nilai setiap koin. Namun, Terra adalah stablecoin yang dipatok menggunakan algoritma. Nilai tukarnya juga didukung oleh token saudara perempuan, sister token yang disebut dengan Luna. Mereka juga beroperasi di platform kotak pintar yang telah diprogram terlebih dahulu. Nah, ketika nilai Terra merosot lebih rendah dari $1, token tersebut dapat ditukar dengan token Luna dengan profit marginal. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga nilai keduanya agar tetap stabil. Pada dasarnya, mekanisme yang berlaku seperti mencetak uang dari udara. Dengan mengandalkan serangkaian kontrak pintar yang kompleks, sistem ini juga memastikan nilai token USD tetap sedekat mungkin dengan $1. Namun sayang banget, permasalahannya itu muncul di saat algoritma tersebut gagal. Tidak diketahui penyebabnya, nilai Luna amblas berbarengan dengan USD dalam apa yang digambarkan oleh para analis sebagai lingkaran kematian, atau kalau bahasa Inggrisnya disebut dengan death spiral. Pada dasarnya, kecepatan investor yang bergegas untuk melikuidasi aset digital tidak bisa diimbangi oleh algoritma yang seharusnya memastikan Terra ini tetap stabil. Harga token Luna itu anjlok dari sekitar $86 pada awal minggu ini menjadi hanya 6 sen Amerika Serikat pada hari Kamis, tanggal 12 Mei. Dapat dibayangkan jumlah penurunan yang sangat besar. 86 menjadi 6 sen. Oh my gosh. Dan yaps, kita semua tahu apa yang terjadi. Para investor di sini menderita kerugian. Dan hal ini juga belum pernah terjadi sebelumnya, dikarenakan nilai pasar Luna anjlok nih guys, dari 40 miliar US dollar menjadi sekitar 500 juta US dollar. Miliar ke juta itu jumlahnya besar banget loh. Dan hal inilah yang menyebabkan aksi jual dan juga krisis kepercayaan di pasar cryptocurrency yang lebih luas. Dan juga sampai saat ini tidak ada yang tahu siapa yang menyebabkan harga Terra dan juga Luna jatuh amblas. Tapi banyak warganet menyalahkan perusahaan investasi kakap asal Amerika Serikat dikarenakan nilai perdagangan yang sekali jumbo nih. Dua perusahaan tersebut adalah Citadel Security dan juga BlackRock. Dan mana mereka juga telah mengeluarkan pernyataan yang sudah menyangkal keterlibatan mereka atas apa yang terjadi dengan Terra dan juga Luna. Dan coba langsung saja kita lihat bagaimana pernyataan dari CEO perusahaan blockchain Digital X, yakni Lisa Wade. Jadi untuk Lisa itu mengatakan, kami tidak tahu ya, apakah momentum ini diciptakan oleh kolusi antar hedge fund. Ahli teori konspirasi akan mengatakan, ya, karena ini adalah perdagangan besar-besaran. Maksud saya adalah, sepanjang karir saya nih, ini adalah salah satu transaksi terbesar yang pernah saya lihat. Seperti yang dikatakan oleh Miss Lisa, ini tuh hampir seperti sebuah kejadian yang mana ini tuh direncanakan oleh jenius yang jahat atau evil genius. Karena untuk merealisasikannya juga butuh banyak proses. Lisa Wade juga mengatakan, sebagai bagian dari plot kompleks ini, pelaku tampaknya telah membeli stablecoin USD senilai sekitar 1 miliar US dollar. Sambil mengambil posisi short di pasar Bitcoin, posisi short adalah strategi perdagangan yang berisiko untuk dengan bertaruh harga aset akan jatuh, bukannya malah naik. Apa yang mereka lakukan selanjutnya adalah mereka akan mencari momentum yang tepat. Kemudian, Miss Lisa di sini mengatakan, jadi jelas, kita itu berada dalam tahap risk of pasar yang sangat fluktuatif. Karena semua yang terjadi dengan Fed, Amerika Serikat, dan juga lingkungan makro. Mereka menunggu sampai Sabtu malam ketika volume perdagangan sangat rendah dan juga tidak ada tawaran. Dan kemudian mereka itu masuk ke pasar dan juga mulai menjual USD dalam volume besar. Yang kemudian memicu rentetan aksi jual di pasar volume rendah. Hingga pada akhirnya Terra terjungkir dari nilai patoknya terhadap dolar Amerika Serikat. Di dalam algoritma itulah yang diidentifikasi oleh tim kami sebagai spiral kematian, aksi jual seperti menyapi dirinya sendiri dalam mekanisme algoritma. Dan kemudian untuk Wade itu menjelaskan bahwa dalam spiral kematian ini, algoritma yang seharusnya menstabilkan Terra dan juga Luna justru memicu aksi jual di pasar kripto lain. Dikarenakan algoritma tersebut menjual Bitcoin dan juga Avalanche dalam jumlah yang besar. Dampaknya adalah pemegang kedua aset kripto tersebut ikut berebut untuk melikuidasi aset-aset mereka. Habis itu Wade juga kemudian memaparkan bahwa ternyata Luna itu terpengaruh dikarenakan token ini adalah underlying dari USD. Setiap USD dibeli maka keping Luna dibakar. Artinya adalah supply Luna itu menyusut
dan harganya juga pasti naik. Sebaliknya, terjadi ketika ada penjualan, setiap seseorang menjual USD, mereka mencetak token Luna, dan artinya supply akan bertambah. Permasalahannya adalah ketika tidak ada pembeli dan juga harga terus merosot, sistem tersebut justru menghancurkan diri sendiri. Dikarenakan investor menjadi panik dan juga mengobrol Luna yang mereka miliki. Di sisi lain, untuk sang pencipta koin, yakni Do Kwon, itu juga lagi berusaha banget untuk memperbaiki keadaan dengan berupaya mengembalikan Terra USD ke harga target 1 US dollar. Gimana caranya? Caranya adalah dengan meningkatkan tingkat pencetakan Terra Luna yang baru per hari, yakni memungkinkan pasokan stablecoin menjadi habis. Investor juga mengharapkan suntikan modal baru dengan tujuan mendorong proyek. Pendukung Terra USD bahkan dilaporkan berupaya untuk mengumpulkan lebih dari 1 miliar US dollar dalam pendanaan tersebut. Namun, untuk Kepala Internasional Pertukaran Kripto yang bernama PJ Ayer, itu mengatakan bahwa pengumuman Do Kwon itu tidak membuat peningkatan kepercayaan terjadi pada para investor. Dan apakah kalian tahu juga bahwa Do Kwon ini itu disebutkan telah mengumpulkan Bitcoin senilai miliaran dolar dalam Luna Foundation Quartz miliknya, dengan tujuan adalah mendukung Terra USD saat waktu yang krisis. Ketakutannya adalah saat ini Do Kwon akan membuang Bitcoin ke pasar dan juga justru menghasilkan aksi jual yang lebih besar. Dan guys, coba kita lihat bagaimana orang-orang yang merugi dikarenakan yang satu ini. Alright, ini ada sebuah pesan. Ini pesannya seperti dikirim mungkin ke Telegram atau WhatsApp. Semuanya mohon doa ya buat teman saya nih yang masuk ke rumah sakit karena drop. Kronologinya adalah dia hold 56.234 Luna yang dia beli di harga 987.000 per koin. Coba deh kali ini itu berapa ya? 987.000 dikali 56.234. Setelah itu dia juga hiking ke gunung kemarin selama seminggu dan gak update berita. Dan pas pulangnya lihat harga Luna sekarang, dia tuh langsung drop. Semoga cepat sembuh ya. Ya, get well soon ya for you. Bang, Luna itu ada news apa sih? Bulan Maret kan kemarin mama saya dapat warisannya. Warisannya itu adalah 1,8 M. Habis itu dititipin nih ke saya gitu. Dan habis itu saya kan beli ke Luna. Kalau nggak salah sih saya belinya di harga 80 US dollar. Kok sekarang tinggal segini ya bang? Dan apa Luna lagi migrasi jaringan kah sampai dam gitu? Bang, gimana nih bang? Izin buat berkeluh ke saya. Baik-baik Luna pakai duit buat bayar kuliah. Dan tabungan Mama Alin juga berharap profit dikit gitu. Langsung cabut. Sekarang yang ada malah ambruk dong. Saldo dari 100 juta itu jadi sisanya cuma 150.000 rupiah. Dan dia juga nggak tahu gimana cara bilanginnya ke orang tua. Yang baik tolongin dong saya, gimana nih bang? Untuk kerja apa juga boleh gitu, asal duit juga bisa balik untuk recover. Sulit sih untuk dapetin 100 juta dalam waktu singkat. Kalau ada janda mau cari simpanan atau jadiin saya budak seks juga nggak apa-apa. Alright, ekstrim ya caranya, but anyway setiap orang memang punya cara tersendiri untuk mendapatkan hal tersebut. Dan aku sih berharap ya semoga orang yang terkena kerugian dikarenakan hal ini juga dapat segera membaik seperti itu. Ini juga tentu pasti sangat sulit. Semoga ada jalan keluar deh. Aku nggak berani sih ngomong kalau soal uang ya, karena uang sendiri juga merupakan masalah yang benar-benar penting buat kita. Kita sehari-hari juga hidup perlu uang seperti itu. Dari saat kita merugi dengan jumlah yang sangat besar, siapa sih yang gak stres gitu? Stres banget pasti. Ini jatuhnya ke mental guys. Bayangin kita aja yang hilang, uangnya dicuri, itu langsung drop loh. Ini miliaran, ratusan juta melayang. Siapa sih yang gak stres gitu? Pasti stres. But anyway, kita harapkan yang terbaik saja. Semoga ada jalan keluar dari permasalahan ini. Well guys, karena jatuh hari ini, I'm Mr. Kim pamit. Thanks for watching. Goodbye.